Oke, nah sekarang kita masuk ke konflik. Apa sih sebenarnya konflik gitu ya? Konflik tadi, ketika dia cemas gitu ya, orang tua cemas, anaknya itu jalan ke tempat yang berbahaya, pasti dilarang, betul nggak, Mem? Artinya, "No, jangan jalan ke sana, sini aja jalannya, sini aja." Kayak gitu. "Ih, jangan 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 ke sana." Kayak gitu, itu konflik bagi anak. Konflik pertama ketika Mem berkata tidak ke anak gitu ya. Kenapa kita sebutnya konflik? Yang tadi kalau Mem ingat saya jelaskan fase attachment, di mana orang tua itu selalu paham anaknya itu kenapa, selalu mem-provide apa yang anak butuhkan. Tapi ketika ketemu konflik, saatnya, anak merasa bahwa yang tadi dia merasa mama dan aku satu tubuh, ketemu konflik, dia akan, mulai merasa gitu ya bahwa, "Loh, aku pengen jalan ke sini, kok Mama larang sekarang?" Kayak gitu. "Iya, aku mau ke sini, kok Mama nggak bolehin?" Jadi sudah mulai merasa bahwa, "Oh, aku sama Mama itu udah beda pendapat ternyata. Mama itu udah nggak semenyenangkan di dulu. Dulu apa-apa aku dikasih, dulu apa-apa kemauan aku diturutin. Kok sekarang aku mau ke sana aja nggak boleh, ke sini nggak boleh." Itu kita sebut konflik. Konflik penting nggak? Penting, Mem. Kenapa ini masuk di bagian bahasa gitu ya, karena konflik ini akan membantu anak menemukan diri dia sebagai individu sejati, gitu. Anak harus menemukan diri dia sebagai individu sejati gitu ya, karena dia tidak bisa tergantungan sama memnya terus, nggak bisa ketergantungan sama orang tuanya terus gitu. Nanti kita bahas ke fase akademiknya bagaimana. Oke, nah ketika dia sudah menemukan saya, sudah terjadi konflik gitu ya, ketemu konflik, dulu aku ketemu konflik, aku nangis, mama paham, gitu. Sekarang aku mau nangis, nangis karena nggak dibolehin ke tangga gitu ya. Nangis, mama nggak paham, nggak bolehin aku. Nangis lagi makin kencang gitu ya, mama tetap nggak paham. Sampai akhirnya aku ngomong nih pertama kali, mau ke tangga sambil nunjuk gitu. "Oh, kamu mau ke tangga? Nggak boleh, maaf ya, mama nggak izinin karena itu bahaya." Nah, ketika dia sadar, "Oh, kalau aku ngomong mau sambil aku nunjuk, mama langsung paham kalau aku tuh mau ke sana." Nah, itu adalah fase di mana anak tuh menemukan bahasa pertama kali. Penemuan bahasa, artinya dia sudah masuk di penemuan bahasa, di mana penemuan bahasa ini adalah kita anggapnya anak itu sudah aware, anak itu sudah tahu bahwa dia itu butuh bahasa. Kayak gitu ya. Butuh bahasa untuk menyampaikan apa sih yang dia mau, apa sih tubuhnya itu pengen apa, bahasanya itu untuk disampaikan ke orang lain, agar orang lain paham itu apa bahasanya, kayak gitu ya. Jadi di usia 1,5 sampai 2 tahun, anak sudah harus menemukan bahasa, masuk ke penemuan bahasa, di mana di tahapan ini pasti anaknya itu banjir kosakata. Mengapa? Ketika dia sudah mulai sadar dia butuh senjata gitu ya, yaitu bahasa buat, bikin orang lain paham, maka dia harus sadar bahwa semua lingkungan dia, semua mainan dia itu ada bahasanya. Sehingga dia pasti muncul pertanyaan, "Ini apa ini apa ini apa ini apa?" Jadi bahasa masuk bahasa masuk bahasa masuk, di sini tahapan anak banjir kosakata. Oke, sampai 2 tahun, sampai akhirnya dia harus 2 tahun ke atas, dia harus mengujar 2 kata lebih dalam satu kalimat. Nah, bagaimana di permainan dia atau simboliknya dia? Yang tadi dia bermain secara fungsional gitu ya, bermain secara fungsi, tapi di usia 1,5 sampai 2 tahun, dia sudah mulai harus bermain, melihat hasil dari apa yang dia mainkan. Melihat hasil dari apa yang dia mainkan, oke? Artinya gini, ketika dia tadi tahu fungsi pulpen gitu ya, dia coret-coret karena dia lagi fungsiin. Oh, iya iya iya, ini fungsinya buat coret-coret. Tapi di fokus hasil tindakan dia sudah mulai, "Aku mau coret-coret ah, mau gambar kelinci, karena aku pernah lihat kelinci dulu ke taman sama mama," kayak gitu ya. Dia gambar kelinci, jadi kelinci, oke. Sama ketika dia, "Oh, aku mau bangun menara, ah, aku pernah lihat menara tinggi banget," kayak gitu. Atau mau susun kereta api, "Aku pernah lihat kereta api waktu itu sama papa." Itu kenapa di sini ada namanya kotak ruang dan waktu, karena apa yang dia mainkan itu sudah mencakup space and time. Dia gambar itu seperti apa yang pernah dia lihat gitu ya, dia susun, dia cetak-cetak gitu, itu sudah masuk ke ruang dan waktu. Penting penting sekali gitu ya, yang tadi saya bilang permainan itu menyimbolkan ke bahasa. Di sini ruang dan waktu, bahasa juga demikian. Bahasa itu mencakup aspek ruang dan waktu. Kenapa? Ketika kita, interview gitu ya ke parents, kita nanyain, "Ma'am, kalau lagi hamil waktu itu ada problem apa ya? Kalau lahiran waktu itu bagaimana ya, Ma'am? Bisa tolong ceritakan?" Kayak gitu ya. Nah,
Saat itu Mem nggak lagi hamil, Mem lagi nggak melahirkan, tapi Mem bisa merecall. Oh iya dulu itu prosesnya demikian. Oh pas kelahiran itu demikian kayak gitu. Jadi itu merecall artinya kita menjelajah ruang dan waktu. Kayak gitu ya. Bagaimana di usia 2 tahun sampai 24 sampai 30 bulan. Permainannya sudah adegan-adegan-adegan. Artinya yang tadi dia bermain satu adegan selesai pindah. Selesai adegan pertama pindah kayak gitu ya. Tapi di sini anak sudah harus bermain urutan simbolik, kita sebutnya urutan simbolik, di mana ketika anak ketemu mainan, dia sudah mulai memunculkan ide gitu ya, munculkan planning mau main apa, terus dieksekusi. Permainannya sudah 3 sampai 4 tahapan, men. Artinya, oh ketemu buah-buahan. Oh, aku mau bikin jus, potong buah, masukin blender, siapin gelasnya, dituang, dikasih ke mama. Adegannya sudah banyak sekali ya, betul. Di tahapan 2 tahun ke atas, anak sudah mulai harus masuk ke permainan dengan adegan permainan 3 sampai 4. Kebayang ya? Jadi, kenapa ini penting, nanti ini ke bahasa. Oke, di bahasa dulu. Tadi saya bilang, Mem, di usia 1 tahun anak itu nggak paham verbal, tapi di usia 2 tahun gitu ya, di usia 2 tahun ke atas anak sudah harus memahami verbal tanpa Mem bantu dengan situasi. Tadi dia Mem suruh ambil botol dong, tapi pakai tunjuk. Sekarang tanpa Mem pakai tunjuk, karena dia tadi sudah di penemuan bahasa, dia sudah tahu Mem ketika Mem minta botol gitu ya. Tolong ambilin mama botol dong. Oh, mama mau botol. Oke, botol itu, oh ya bentuknya botol. Nih, kasih tanpa memang harus pakai situasi lagi, tanpa memang harus pakai gestural lagi, nggak perlu. Oke? Nah, turun ke tata bahasa, Mem. Kenapa anak perlu main urutan simbolik? Karena itu akan menyimbolkan bahasanya. Bahasa itu disampaikan secara berurut, Mem. Kita ngomong, aku mau makan nasi dong. Kayak gitu ya, itu berurut. Bukan yang aku nasi mau makan, kayak gitu. Aku mau nasi makan, kayak gitu. Itu kan acak gitu. Jadi kita kejar simboliknya, permainannya yang berurut kayak gitu karena abstraksi bahasa berurut itu apa sih kayak gitu ya jadi itu kan abstrak bagi anak gitu ya jadi kita kerja secara konkret melalui permainan. Nah individuasinya bagaimana individuasi sendiri dia sudah masuk tadi kan dia sudah penemuan saya artinya dia sudah menemukan aku individu mama individu kayak gitu. Nah aku individu sejati jadi aku harus mulai menemukan standarisasinya aku seperti apa. Artinya aku sudah nggak suka tuh main masak-masakan aku suka main mobil-mobilan. Aku nggak suka main dokter-dokteran maunya main guru-guruan aja lah gitu. Jadi udah punya standar permainannya dia, punya standar objek, artinya ini mama aku, orang lain nggak boleh asal peluk. Oh, ini teman aku, ini boneka aku. Pokoknya semuanya aku gitu ya. Kita sebutnya ini fase egosentris pada anak. Kayak gitu. Wajar sekali karena dia harus menemukan standarnya, bahkan dikasih waktu 6 bulan, kayak gitu ya. Jadi kita nggak yang memutus fase ini, kok kamu doang kayak gitu ya yang mau didengerin gitu. Jadi memang itu tahapan dia. Jadi memang semuanya harus aku. Pokoknya aku yang harus menang di game ini kayak gitu ya. Pokoknya mama harus dengerin aku gitu. Aku mau dengerin mama, ya urusan aku kayak gitu. Jadi benar-benar egosentrisnya akan tinggi sekali. Oke. Nah, oke bagaimana di atas 36 bulan gitu ya permainannya sudah harus disosialisasi gitu ya sudah harus bermain peran menjelaskan peraturan dalam permainan kayak gitu. Ayo kita main dokter-dokteran, aku jadi dokternya, kamu jadi pasien. Nanti aku suntik ya, kamu pura-pura sakit. Kayak gitu, jadi sudah menjelaskan peraturan, sudah bermain peran, kemudian bahasa juga demikian, kalau permainannya sosialisasi. Dia kan harus menjelaskan permainan gitu ya, dia butuh bahasa, dia butuh tata bahasa yang tadi sudah dia capai di atas-atas. Oke, bagaimana dengan individuasi? Dia sudah harus menemukan kita. Artinya bermain sosialisasi butuh teman bermain, nggak bisa kita main sendiri kayak gitu untuk permainan sosialisasi. Sehingga dia harus menemukan teman bermain gitu ya untuk diajak main bareng. Tapi kalau kita mundur, anak itu egosentris nih, Miss, sebelumnya. Gimana dia mau main sama teman gitu ya. Betul sekali. Pertanyaan itu sering dilontarkan ke orang tua, di mana ketika anak menemukan standar saya, pasti dia egosentris. Dia harus bermain sosialisasi gitu ya. Ketemu teman yang standarnya beda nih. Dia mau mainnya dokter, kemudian temennya mau main mobil-mobilan. Gimana dia mau main bareng, Miss? Egonya tinggi semua. Nah, itu harus terjadi negosiasi, gitu ya, sebelum dia menemukan kita. Harusnya anak harus menemukan negosiasi di mana aku mau main mobil, aku nggak mau main dokter, kayak gitu ya. Sampai ada anak yang menegosiasi bahwa gimana kalau kita gantian? Gimana kalau nanti aku main mobil, terus aku nabrak pohon deh?
tiba-tiba penumpangnya jatuh, kamu yang obatin gimana? Jadi ada, negosiasi biar mereka itu bisa main bareng, bisa menemukan standar kita gitu ya. Jadi bermain bersama, diikuti, pendukungnya yaitu bahasa karena mereka harus menegosiasikan situasi yang seperti itu. Oke, ini discovery of language gitu ya. Jadi bagaimana anak itu menemukan bahasa. Nah, ini juga hubungannya ke attachment gitu ya, di mana sebenarnya kebutuhan anak dari baru lahir itu kan kebutuhan akan tubuhnya gitu ya. Jadi dia lapar nangis gitu ya, dia haus nangis, betul. Kebutuhannya itu masih makan. Sehingga dia merasa bahwa oke, makan, ya udah yang dia lihat adalah kepuasan akan tubuh dia itu makan. Ketika sudah dipenuhi, selesai gitu ya. Tapi di step kedua gitu ya, harusnya anak itu sudah sadar, "Oh, aku makan." Yang ngasih makan itu orang tua gitu ya, yang kasih makan itu parents atau moms dan sir gitu. Sehingga anak itu bukan lagi terpusat hanya ke objeknya saja, makanannya saja, tapi dia juga harus aware bahwa, "Oh ternyata ada mama yang kasih aku tuh makan, yang memenuhi kebutuhan aku." Barulah dia sadar bahwa sebenarnya yang memenuhi aku itu bukan si makanan tadi, tapi ada fasilitator yaitu mama, kayak gitu ya. Jadi itu nanti hubungan ke attachment, oke. Nah, ini kita bahas attachment di mana yang tadi saya sempat notice sempat, bilang bagaimana, hubungan orang tua dengan anak gitu ya, emosi orang tua dengan anak itu sangat terikat sekali, ini kita bahas di, attachment. Oke.